Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati siswa-siswi SDIT Wahdatul Ummah yang semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta para asatidzah dan ustadzat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang sangat berkah dan mulia ini. Ramadan telah membersamai kita. Amalan-amalan yang kita lakukan mulai dari ibadah puasa, salat, sedekah, zikir pagi petang, salat tarawih berjamaah, tentunya jangan lupa salat 5 waktu. Semua itu apabila kita lakukan dengan mujahadah, teratur, rutin, rapi, maka akan memberikan kepada kita manfaat, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberikan balasan dan keutamaan serta buah. Allah akan memberikan surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bagi orang-orang bertakwa juga akan diberikan makhrajan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan masih banyak lagi fadilah, keutamaan orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, Ustadz akan memberikan taujihat singkat tentang golongan-golongan atau tipe manusia yang melakukan ibadah puasa. Mau dengar anak soleh dan soleha? Dan di mana posisi kita nanti? Pada level apa kita ketika kita melakukan ibadah puasa? Adapun golongan pertama adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan menahan lapar, menahan haus, namun dia tidak bisa menahan seluruh anggota tubuhnya untuk berpuasa. Ditambah lagi dia tidak melakukan perintah Allah, kewajiban untuk melaksanakan sholat misalnya. Jenis orang melakukan ibadah puasa ini seperti ini adalah orang-orang yang hanya capek-capek untuk menahan lapar, haus, namun tidak melaksanakan ketaatan dengan seluruh anggota tubuhnya. Dia adalah orang merugi. Sebab apa? Dia tidak akan mendapatkan pahala anak soleh dan solehah. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan puasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kam min shaimin, laisa lahu min siyam illal ju' wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa, melainkan dia tidak mendapatkan manfaat dari ibadah puasa yang dia lakukan, kecuali adalah al-ju' wal atos, lapar dan haus. Rugi kan? Capek-capek menahan puasa, menahan lapar dahaga, karena disebabkan dia tidak bisa mempuasakan anggota tubuhnya, maka hilang pahala yang Allah sediakan. Rugi. Jadi tipe manusia yang pertama ini adalah orang yang hanya bisa menahan lapar dahaga, tapi tidak bisa menahan anggota tubuhnya, mulutnya. Tidak bisa dijaga. Mulutnya membicarakan perkara-perkara yang tidak baik, bicara kotor. Bicara mengandung kata-kata yang mengandung dosa di hadapan Allah, membicarakan keburukan orang lain dan lain sebagainya. Banyak. Ustadz pernah lihat satu daerah, perjalanan ke daerah, ke dakwah ke daerah, ada satu rumah, rumah kayu,
Ya, rumah di kampung itu berlantai 2. Ya, mereka kumpul semua berjajar di atas tangga, bersusun sambil cari kutu, enak cari kutu, mulutnya juga enak membicarakan hal-hal yang tidak baik. Di seberang sebelah sana, ya, di bawah rumahnya lagi ada satu sumur, kelompok ibu-ibu ya. Memang bukan ibu-ibunya kita semua, ibunya para anak solehah, tapi ibu di sana mereka sedang asik mencuci, ya, kumpul sama temannya, digosok-gosok bajunya berbusa, nggak sadar juga mulutnya berbusa, ya, menceritakan perkara-perkara yang tidak baik. Tangannya, ya, dia bisa mampu menahan lapar dan haus, tapi tangannya tidak bisa ditahan, tidak dipuasakan, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, ada istilah dosa jempol. Ya, jempol yang ini digunakan untuk melakukan banyak dosa, memegang HP, membuka Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, ya, membuat konten-konten dengan ketikan jempolnya. Namun sayang, konten atau tulisan itu mengandung perbuatan dosa dan maksiat. Di-share, dinikmati oleh orang, maka dosanya akan kita pikul dan kita tanggung jawabkan. Ini dikatakan dosa kuadrat. Ya, maka hati-hati anak sekalian, jangan sampai kita melakukan perbuatan seperti dalam ibadah puasa. Kakinya, mereka tidak menahan untuk melakukan ketaatan, tapi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Inilah tipe yang pertama. Orang yang mampu menahan lapar dan dahaga, namun tidak menjaga anggota tubuhnya untuk berpuasa. Juga dia tidak melakukan ibadah salat, meninggalkan perintah salat. Padahal salat ini adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul yawmal qiyamah min amali salat. Yang pertama kali hisab seorang hamba di hari kiamat nanti oleh Allah ada salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasir. Dan apabila salatnya buruk, tidak baik, maka seluruh amalan-amalannya pun akan tidak baik, buruk, dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu anakku sekalian, kita tidak menginginkan menjadi kelompok golongan orang yang berpuasa seperti ini. Dia orang yang rugi, tidak mendapatkan sedikit pahala dan fadilah, ampunan, lipatan pahala, kecuali dia hanya mendapatkan tahanan lapar dan dahaga. Yang kedua, ya, agak naik lagi tingkatannya, yaitu orang yang berpuasa dengan menahan lapar, dahaga, namun dia mampu menjaga perintah Allah dan mampu mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Masya Allah. Matanya, ya, melihat kepada seluruh hal-hal yang mendatangkan, ya, kecintaan kita kepada Allah, melihat ayat-ayat Allah, ciptaan Allah, melihat Al-Quran. Telinganya mendengarkan kata-kata mutiara, hikmah, nasihat-nasihat yang akan menyejukkan, membuat iman kita semakin kuat. Tangannya untuk bersedekah, berzikir, menolong orang. Kakinya kita langkahkan untuk melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sana, banyak orang berpuasa justru kakinya dilangkahkan ke tempat dosa. Berpuasa pergi ke rumah makan. Karena Ustadz pernah lihat, nak, ya, satu tempat rumah makan, ya, Palu Basah, ada di Makassar saya lihat. Ya, kenapa ini orang puasa kok bunyi-bunyi di dalam, tapi nggak ada kakinya. Ternyata makan Palu Basah sambil diangkat kakinya. Allah musta'an. Ya, semoga, ya, anak-anakku sekalian tidak seperti ini. Ada juga istilahnya bucok. Tahu bucok? Buka cokok-cokok. Puasa di depan orang tua, tapi nanti di kamar sendiri, ya, ambil air, minum, ngumpet-ngumpet. Ini nggak boleh. Ingat anak soleh, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, tentu ini perbuatan yang tidak terpuji. Kembali pada masalah, tipe yang kedua ini adalah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan keutamaan puasa. Di antaranya apa? Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala sallam. Siapa orang berpuasa karena iman, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan, ya, mereka melakukan amalan dilipat gandakan. Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanah al-asyarah amsalihha. Ya. Setiap anak cucu Adam melakukan amalan akan dilipat gandakan,
ya 10 pahala semisalnya, bahkan sampai 700 kali lipat pahala. Masya Allah. Ya, orang yang benar-benar memanfaatkan momentum puasa, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi dia mempuasakan seluruh anggota tubuhnya dan tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang ketiga ini semakin tinggi lagi ya derajatnya insya Allah, yaitu orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, mengerjakan perintah Allah, plus menjaga hatinya, tetap puasa hatinya. Artinya hatinya tetap tidak lepas ya keterkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hati juga, dia meninggalkan perkara-perkara dunia yang berlebihan yang hanya akan memalingkan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini level tingkat tinggi, bukan saja berpuasa untuk menahan lapar, dahaga, tapi dia menahan perkara-perkara hati, agar hati ini tetap menjadi hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orang seperti ini adalah orang yang butuh kesabaran tingkat tinggi. Sebab apa? 3 kesabaran yang harus dilakukan. Kesabaran melakukan ketaatan, kesabaran meninggalkan dosa dan maksiat, dan kesabaran dalam kondisi lemah dia, lapar, haus, namun dia tetap menjaga hatinya untuk senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan fadilah, keutamaan yang sangat besar di dalam bulan suci Ramadan. Amalnya akan dilipat gandakan, pengampunan dosa ya, karena puasa yang dilakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sekarang tanya diri kita, di tipe apa jenis puasa kita? Minimal kita berpuasa pada tipe yang kedua. Ya, ingat, menjaga puasa, kualitas puasa dengan baik, dan mempuasakan anggota tubuh kita ya, agar kita menjadi orang yang mendapatkan keutamaan. Kalau kita bisa level ketiga, alhamdulillah, kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian taujihat singkat 3 jenis manusia yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah menjadi finalis Ramadan yang akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar insya Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.